Assalamualaikum guys, balik lagi sama gua Angga and welcome back. Malam Natal nanti mungkin malam spesial bagi kalian yang merayakannya. Berbagai macam acara tentunya bisa dinikmati dan terasa meriah. Tapi bagaimana jadinya kalau malam Natal malah terjadi masalah yang bisa kehilangan nyawa dirinya sendiri dan juga orang-orang yang kita sayangi. Seperti kisah pada film ini yang tayang pada tahun 2019. Dan film ini mengisahkan tentang pengalaman buruk seorang mahasiswi atau sekelompok mahasiswi di malam Natalnya. Penasaran kan dengan kisahnya? Yuk langsung aja kita simak. This is Black Christmas. Film dimulai dengan sekelompok mahasiswi yang sedang merayakan malam Natalnya. Terlihat salah satu dari mereka sedang menelpon temannya yang bernama Lindsay. Setelah teleponan, Lindsay mendapat DM dan merasa diikuti oleh seseorang yang mencurigakan. Saat Lindsay ingin menyerang orang itu, ternyata orang itu berbelok arah. Tapi ketika Lindsay berbalik arah lagi, tiba-tiba ada sosok berjubah hitam di depannya. Lindsay yang ketakutan mencoba minta pertolongan ke rumah orang. Tapi karena nggak ada jawaban dari rumah tersebut, Lindsay lari lagi ke rumah orang yang lainnya. Dibukain sih pada rumah itu, tapi ternyata di rumah itu ada si jubah hitam. Dan Lindsay pun langsung diserang, yang akhirnya kehilangan nyawanya. Kemudian scene berganti pada seorang mahasiswi yang bernama Riley. Sedang berada di asrama, lagi mau siap-siap berangkat kuliah. Di situ juga ada Helena dan juga Jessie. Saat di kampusnya, Riley mengikuti perkuliahan ilmu klasik. Selesai kelas, Riley bersama Marty dan juga Chris melanjutkan bekerja pada waktu di sebuah coffee shop. Di sini Riley bertemu dengan Landon. Kayaknya mereka saling suka, guys. Singkat cerita, malamnya Riley datanglah ke sebuah acara di DKO. Di situ teman-temannya udah menggunakan kostum Natal. Ada juga lakinya Marty yang bernama Nate. Lalu teman-temannya meminta tolong pada Riley untuk mengambilkan minuman untuk jatah mereka semua. Nah, saat mau mengambil minuman, Riley menemukan ada sekte sesat bernama Fraternitas Fratrum. Agak susah juga ya namanya, guys. Dan Riley mengenali beberapa orang yang ada di situ. Kemudian di ruangan lainnya, Riley menemukan si Helena lagi dipaksa untuk kerja kelompok. Nah, di situ Riley mengajak Helena untuk ikut dengan dirinya. Tapi Helena memilih pulang aja ke asrama. Riley yang kembali pada teman-temannya dipaksa untuk ikut tampil bersama. Ketika tampil, Riley kaku banget, kayak kanebo gering, guys. Have a CX. Tapi Riley yang ingat sama Fraternitas Fratrum tadi langsung aktif bernyanyi dengan lirik ejekan pada sekte tersebut. Quick, what you guys do in here is. Nah, penampilan yang dianggap sukses itu membuat mereka jadi terkenal di kampusnya. Kemudian di tempat lain, Helena yang berada di asrama sedang packing karena mau pulang ke rumah orang tuanya. Tiba-tiba mendapat DM yang dibarengin sama pintunya tertutup sendiri, guys. Helena yang mencari tahu, tiba-tiba di belakangnya udah ada si jubah hitam. Dan Helena pun menghilang, guys. Pagi harinya Riley mendapat ucapan selamat dari Franny karena show-nya semalam. Setelah itu Riley, Chris, Jessie, Marty, and Nate pergi untuk membeli pohon Natal. Franny yang sendiri di asrama saat nyari kucingnya tiba-tiba disergap si jubah hitam. Nah, Riley yang lagi beli pohon Natal kemudian ditelepon ibunya Helena. Ibunya tersebut mengabarkan kalau Helena belum sampai rumah. Dan kemudian sepulang dari beli pohon Natal, Riley bergegas mencari Helena di asrama. Tapi si Riley tidak menemukannya. Di sini Riley menceritakan pada teman-temannya. Mereka pun menyarankan untuk melapor pada pihak keamanan kampus. Saat dalam perjalanan, Riley terus diteror dengan adanya DM-DM yang masuk ke HP-nya. Kemudian tiba di tempat keamanan, Riley melaporkan bahwa ada teman yang hilang dan dirinya juga sering diteror via DM. Riley mengutarakan kecurigaannya pada rumah DKO.
Karena saat di rumah DKO, mereka berdua tidak menemukan apa-apa karena pintu terkunci. Petugas itu akhirnya pergi duluan. Riley yang masih di situ terus menyelidiki, kali aja menemukan sesuatu. Dan bukannya menemukan Helena, tapi Riley malah ketemu sama dosen ilmu klasik. Riley yang menjatuhkan berkasnya pada dosen sadar diri untuk merapikannya. Nah, di situ Riley melihat beberapa nama temannya dan juga dirinya. Pak dosen yang mengajak masuk tak sengaja melihatkan di mana ia menyimpan kuncinya. Pak dosen juga udah melihat video show mereka yang mengejek Fraternitas Fratrum di YouTube channel. Pintu terbuka tapi Riley malah pamit pulang. Malam harinya Riley berdebat dengan Chris karena video show-nya dipublikasikan ke YouTube. Karena itulah mereka semua sekarang mendapat teror dari sekte Fraternitas Fratrum. Karena malas berdebat, Jesse pun meninggalkan mereka untuk mengambil lampu Natal di gudang. Di situ Jesse harus kehilangan nyawanya karena ada si jubah hitam muncul. Ned yang ikut campur malah ribut sama Marty, lalu diusir. Setelah itu mereka bertiga dapat teror DM dan juga serangan yang mengenai paha Marty. Dan kemudian di situ tiba-tiba muncullah si jubah hitam sedang membawa panah. Riley dan kawannya pun lari bersembunyi. Chris menyuruh Riley untuk mengambil HP agar bisa menghubungi pihak berwajib. Riley menurutinya dan mencoba mengambil HP-nya. Chris yang belum tahu keadaan Jesse menyusulinya ke gudang dan menemukan Jesse udah meninggal. Sedangkan Riley yang lagi mengendap-endap kayak maling di rumahnya sendiri ketemu sama Ned. Ned yang gak tahu apa-apa bicara seperti biasa yang membuat keberadaan mereka berdua ketahuan. Dan Ned langsung dipanah. Begitu juga dengan Riley yang diserang dan dibuatkan tanda di pipinya ala Batosai, guys. Karena jubah hitam kaget dengan suara boneka Santa Claus. Riley langsung memanfaatkan keadaan itu untuk mengambil kunci mobil dan lalu menyerang jubah hitam, dibarengin dengan datangnya Chris dan Marty. Riley yang mau buka topeng jubah hitam tersebut tiba-tiba didatangin lagi sama si jubah hitam lainnya. Di sini Marty yang mencoba melawan agar temannya bisa melarikan diri. Di tempat lain petugas keamanan mendapat telepon kalau ada kejadian di salah satu asrama. Saat datang ke asrama itu, petugas keamanannya malah diserang dari belakang oleh si jubah hitam. Kita kembali ke Riley dan Chris. Mereka yang coba lari ketahuan sama si jubah hitam. Tapi Riley berhasil menyerangnya dari belakang. Mereka heran karena bukan darah yang keluar dari jubah hitam, tapi cat hitam. Setelah itu mereka langsung bergegas melarikan diri pakai mobil. Di tengah perjalanan mereka berdua ternyata berbeda tujuan. Chris mau melapor ke polisi, sedangkan Riley mau ke rumah DKO aja. Karena percuma lapor polisi, malah mereka sendiri yang bisa ditangkap karena kematian 3 temannya. Akhirnya Riley turun dari mobil dan jalan kaki menuju ke rumah DKO. Saat itu Riley bertemu nih sama si Landon. Di sini Riley meminta bantuan pada Landon. Sedangkan Chris saat mengemudi tiba-tiba dihalang oleh mahasiswi yang asramanya tadi didatangi oleh si jubah hitam. We need to go to the cops now. Tempat lain Riley dan Landon udah berhasil masuk ke rumah DKO. Di situ Landon sengaja marah-marah untuk mengalihkan orang-orang sekte sesat. Sedangkan Riley mencoba menghancurkan patung sekte itu. Saat itu tiba-tiba Riley mendengar suara Helena dan lalu menghampirinya. Ternyata Riley dijebak oleh Helena yang akhirnya Riley pun ditangkap. Di sini kita ketahui kalau Helena adalah pengkhianat, guys. Dan Landon juga udah terhipnotis. Dan ternyata juga salah satu pimpinan sekte itu adalah Pak dosen. Riley pun disuruh bersujud ketika raja sekte itu pun datang menghampirinya. Begitu raja sekte datang, tiba-tiba dia menyerang Helena dengan alasan bahwa suatu saat Helena bisa berkhianat pada sektenya, seperti dia berkhianat pada temannya sendiri. Riley yang dipaksa bersujud pun menurutinya. Tapi tiba-tiba Riley berlari dan mengambil sisir lalu melukai salah satu anggota.
Saat Raja Sekte mau mengeksekusi Riley, tiba-tiba Raja Sekte tersebut dipanah dari belakang, yang ternyata diserang oleh Chris beserta ciwi-ciwi lainnya yang datang dan menyerang sekte tersebut. Melihat kejadian itu, Riley kemudian langsung mengambil patung dan kemudian menghancurkannya. Seketika para sekte itu pun akhirnya melemah. Chris yang mengambil lampu petromak lalu melemparkannya kepada dosen yang membuatnya jadi terbakar. Mereka semua pun melarikan diri dan mengganjal pintu itu dari luar. Alhasil, rumah DKI itu benar-benar terbakar bersama sekte sesatnya. Dan akhirnya film pun selesai. Guys, cukup tragis ya di malam Natalnya mereka. Niat mereka ingin berbahagia malah jadi inceran sekte sesat dan harus kehilangan nyawa beberapa orang temannya. Oh ya nih, buat kalian yang mau request film-film horor terbaik lainnya, bisa DM ke IG kita di @bagianmalam. Jangan lupa di follow juga IG-nya guys. Terima kasih juga buat kalian yang udah selalu menonton channel ini. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment, karena itu yang terpenting guys. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update dari film horor kita lainnya yang akan kita ceritakan. Oke guys, at the end, see you next video.